Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa channel SHMH yang berbahagia, yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai juga, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Hari ini saya membaca di pemberitaan ini ya dari media cukup ternama, media online ini memberitakan terkait korupsi tata niaga komoditas timah. Ini memberitakan 66 rekening diblokir termasuk milik SD, saya pakai inisial, 187 bidang tanah dan 16 mobil disita. 187 bidang tanah ini kan. Ini kalau tanahnya masing-masing 100 meter persegi, berarti 100 kali, wah sudah 1 hektar itu kalau 100 meter persegi itu. Kalau masing-masing 1 hektar berarti 187 hektar gitu kan. 187 hektar itu berarti satu kampung saya itu luasnya itu. 16 mobil disita, ini pasti dari berbagai jenis, berbagai merek. Namun di sini nominalnya memang tidak disebutkan, 66 rekening. Cukup banyak. Menurut saya ini adalah benda atau barang yang nilainya sangat tinggi menurut saya. 16 mobil aja kalau katakanlah itu 100 juta per unit kali 16 ya udah 1.600.000.000 itu kalau 100 juta loh ya. 100 juta kalau satu unit dibikin rata-rata 1 miliar ya 16 miliar. Terkait ini disita dari ini, kalau di sini termasuk milik gitu. Jadi tidak seluruhnya gitu. Jadi termasuk milik. Jadi 66 rekening ini termasuk milik dari si artis SD ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan dalam video saya kali ini itu, kalau terkait masalah pemeriksaan seorang istri dari tersangka koruptor, dan koruptor itu sudah harus memiliki kewajiban menjelaskan harta keluarganya, itu sudah saya sampaikan. Namun saya ulas sekali lagi, jadi memang kalau tersangka koruptor itu memang dia harus menjelaskan harta-hartanya. Jadi biar terpisah, diketahui oh ini yang hasil sah, ini yang hasil tidak sah, kan itu kan. Kemudian yang menarik di sini, jadi kan kalau hasil sah tidak disita, tidak boleh disita, karena yang boleh disita itu adalah sesuai dengan pasal 39 KUHP ya. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Itu huruf A. Huruf B, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. C, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ayat 2, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pilot dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1. Jadi menyita barang yang disita itu ada ketentuannya. Di sini paling tidak benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Nah ini kan ada barang ya, ada rekening yang diblokir. Kemudian juga ada barang yang disita. Nah ini kan kalau diblokir itu tidak ini loh ya, tidak hanya asal blokir, pasti akan memenuhi ini, paling tidak ya memenuhi dari pasal 1 ini, misalnya
benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Bisa jadi ini menjadi ke pasal 39 ayat 1 huruf E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Katakanlah rekeningnya itu berarti ada uang yang masuk ke situ. Setidaknya seperti itu. Ini kita meraba kan kita tidak tahu. Namun boleh dong kita itu menganalisa juga kan, kita juga harus berperan serta sebagai masyarakat, memberikan saran pendapat atau paling kita juga memberitahukan gitu lah. Namun kalau pendapat saya adalah berarti benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidananya apa? Korupsi. Kemudian yang ikut diblokir itu adalah 66 rekening termasuk punya si artis ini. Berarti wah, rekening sebagian ini pasti ada kaitannya. Berarti kan andaikan penyidik berani melakukan penyitaan rekening atau memblokir rekening atau menyita barang yang tidak ada kaitannya dan tidak memenuhi pasal 39 KUHP ini, wah siap-siap di pra-peradilan selesai pasti kalah itu, pasti permohonan pra-peradilannya dikabulkan itu oleh hakim kalau barang yang disita itu tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Nggak boleh penyitaan itu dilakukan sewenang-wenang asal suka, oh ini ada barang bagus ini sita aja, nggak bisa seperti itu. Kemudian 180 bidang tanah ini juga pasti seperti itu. 16 mobil ini pasti disita, pasti disita, baik seluruhnya maupun sebagian. Ada hasil dari merupakan bisa. Jadi gini, hasil dari korupsi katakanlah uang itu digunakan untuk membeli tanah atau membeli mobil. Jadi itu masuk yang kategori A ini, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindakan pidana. Ya kan? Berarti itu uang katakanlah. Atau sebagai hasil dari tindak pidana, sebagai hasilnya uang, kemudian untuk dibelikan lagi. Jadi bisa masuk, karena itu dibeli dari hasil dari tindak pidana korupsi. Kemudian dikaitkan dengan huruf E, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dapatnya uang untuk membeli mobil, untuk membeli properti tanah atau rumah kan gitu kan. Kan bisa jadi tanah ada rumahnya atau tanah pekarangan masih kosong kan masih bisa. Dan ini berarti ada kaitan. Kemudian perbedaannya begini, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, ya kan? Ini jelas ditujukan benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, berarti harus dari tersangka. Namun ini kan diterangkan milik artis SD ini ya, saya inisial ini ya, kan berarti bukan tersangka kan dia, statusnya sampai sekarang masih saksi loh ya. Saya tidak akan berbicara apakah nanti ke depan jadi tersangka atau tidak, itu kita serahkan dari hasil penyidikan. Kita tidak boleh mempengaruhi atau memiliki suudonisme itu kan, nggak boleh itu. Namun untuk huruf B, huruf C, huruf D, huruf E tidak ada keterangan dari tersangka atau dari terdakwa, nggak ada. Yang penting adalah barangnya. Contohnya begini, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi di dalam ayat 1 huruf E itu tidak disebutkan siapa yang menguasai barang itu. Karena tidak disebutkan, beda dengan ketentuan ayat 1 huruf A, di mana itu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, yang ini bebas. Bebas siapa yang menguasai barang itu. Mau statusnya tersangka atau maupun statusnya saksi, itu bisa saja dilakukan penyitaan, menjadi sah. Jadi benda yang terkait dengan tindak pidana menjadi, kesimpulannya adalah bisa saja dilakukan penyitaan dari terdakwa atau tersangka, namun bisa saja juga dilakukan dari pihak lain yang bukan terdakwa atau tersangka. Sehingga kalau memang ini disita dari artis SD ini sah. Namun demikian pasti ada kaitannya. Kalau nggak ada kaitannya, di pra-peradilan. Contoh misalnya ya, si artis ini punya tanah, dia beli karena profesinya. Hari gajinya misalnya tanah ini senilai 1 miliar. Nah kemudian tanah senilai 1 miliar yang jelas-jelas dibeli
Contohnya misalnya dibeli pada tahun 2000 gitu katakanlah ya, tahun 2000 katakanlah itu kan. Kok berani disita di pra-peradilan? Kenapa? Bisa dipastikan di tahun 2000 ini belum ada perkara ini muncul kan itu kan. Kan perkara ini muncul kan ya, mulai hitungan di 2016 itu kan. Jadi ini murni dihasilkan oleh yang bersangkutan sendiri. Nah ini kalau disita salah ini. Dan kalau di pra-peradilan pasti permohonannya dikabulkan. Maka dari itu perlu kejelian, perlu penelitian, perlu ketelitian, perlu jeli. Jangan sampai juga penyidik salah langkah. Makanya wajar kalau dilakukan pemeriksaan berulang kali. Supaya jelas, oh ini, dan juga ada data dukungnya. Sehingga dengan adanya pemberitaan ini mengacu ke pemberitaan ya, kalau masalah benar atau tidaknya ya. Tapi nggak mungkin kan tidak benar. Wah, jadi persoalan ini media kalau sudah tidak benar disampaikan. Ini beritanya hari Sabtu 18 Mei 2024 online di pukul 1.17 waktu Indonesia Barat. Ini berjalan, ini barang bukti. Kemudian pemirsa SAMK, kalau ditanyakan begini, apa sih itu perlunya barang bukti? Toh juga di dalam pasal 184 KUHP ya toh, tentang alat bukti yang sah itu, ayat 1 itu nggak ada kata-kata barang bukti ini kan. Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ayat 2-nya, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Ini sudah pernah saya sampaikan terkait yang ayat 2 ini di video saya sendiri. Nggak ada itu keterangan apa, nggak ada itu alat bukti barang bukti, terus ngapain juga gitu loh. Kalau alat bukti itu di pasal 184 tidak ada barang bukti kok perlu disita. Ini kan yang dibutuhkan cuma keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Barang buktinya kan tidak ada kan kata-kata barang bukti itu, alat bukti. Jadi alat bukti itu berbeda ya dengan barang bukti. Jadi begini rekan-rekan SAMK, saudara pemirsa SAMK, Bapak, memang benar bahwa barang bukti itu bukan alat bukti. Namun demikian, barang itu diperlukan dalam pembuktian karena untuk mendukung apa? Mendukung alat bukti. Contoh, ada mobil 16 unit. Untuk dari ini mobil 16 unit merek ABCD, dari mana? Berapa nilai totalnya? Katakanlah 50 miliar katakanlah itu kan. Nilainya 50 miliar. Terus you punya mobil ini dapat duit dari mana? Kan gitu kan? Nah, diterangkan ya, katakanlah kalau memang sudah terbuka seperti ini dari ya bekerja di perusahaan timah atau terkait dengan tambang timah yang sedang jadi perkara kan. Terus cara memperolehnya bagaimana? Bla bla bla. Oh, ada unsur melawan hukumnya, maka masuk korupsi sehingga nyambung. Oh, dia berarti melakukan korupsi mendapatkan uang atau harta. Bener, faktanya dia bisa membeli mobil 16 unit kan, seperti itu. Jadi barang bukti itu memang bukan alat bukti, namun barang bukti adalah yang mendukung alat bukti. Sebuah keterangan saksi kalau tidak didukung dengan alat bukti akan sulit untuk menjadi pembuktian. Misalnya contoh, ada seseorang, bahwa saya kemarin melihat si A itu merusak warung bakso. Ada orang ngomong begitu. Warung baksonya mana? Di RT ini, RW ini, kampung ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Nah, kan gitu. Kemudian tidak bisa serta-merta keterangan orang ini dipercaya. Maka dicarilah itu tempatnya, maka ketemulah barang bukti gitu kan. Oh, ternyata warungnya ada, oke, berarti keterangannya cocok. Ternyata warungnya tidak ada, warung baksonya itu yang dimana dia itu marah-marah atau mengamuk atau merusak di warung bakso itu. Nggak ada di situ warung bakso, berarti keterangannya ngarang-ngarang.
Maka barang bukti ini adalah untuk mendukung alat bukti. Alat bukti apa saja? Bisa jadi untuk mendukung alat bukti keterangan saksi, bisa jadi juga untuk mendukung keterangan ahli, bisa juga untuk mendukung keterangan terdakwa. Surat bagaimana? Bisa saja untuk mendukung keterangan surat. Oh, ini ada dokumen faktur pembelian mobil, mobilnya mana? Oh itu, kan itu. Petunjuk adalah rangkaian yang diuraikan. Ini sebetulnya kalau petunjuk ini hampir, kalau menurut saya itu memang milik hakim ya, di mana dia nanti sudah bisa menggali antara surat, tersangka atau saksi, terdakwa atau surat. Ada kaitannya, maka menjadi petunjuk Bapak. Oh, berarti ada kejadian itu, seperti itu. Sehingga akan menumbuhkan keyakinan hakim untuk masuk ke dalam kewenangan hakim yang diatur di dalam pasal 183 KUHP, di mana hakim tidak boleh menjatuhkan vonis bersalah setidaknya dengan minimal 2 alat bukti dia memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan si terdakwalah yang dengan salah melakukannya. Baru seperti itu. Sehingga ke depan kalau insting ini ya, bukan nuduh ini ya, bukan ini akan merambat nanti. Saya tidak tahu apakah pada proses penyidikan korupsi dan akan dilakukan bersama-sama dengan TPPU, pidana pencucian uangnya, pencucian. Namun kalau melihat ini sudah diblokir, sekian barang itu disita, 187 bidang tanah disita dan 16 mobil disita. Ini selain untuk membuktikan tindak pidana korupsinya, saya punya insting yang kuat bahwa ini akan berlanjut ke tindak pidana pencucian uang. Itu insting. Kemudian siapa tersangkanya? Ya bisa siapa saja yang terlibat di sini ya. Kita nggak usah mendahului, kita menyampaikan. Namun dari ini membaca berita ini ya, insting saya sih mengatakan begitu. Akan bergulir nanti. Kayaknya ini kalau sudah posisi seperti ini ya habis ini. Tapi ya juga tidak sih, nggak boleh kalau yang sah itu disita, itu tidak boleh. Tapi kalau penyidik sudah berani melakukan penyitaan ini, saya yakin penyidik sudah melakukan serangkaian penelitian, ekspos atau gelar perkara sehingga pasti ini. Oh ini dari sini, katakan 2 kelompok, ini yang dari korupsi, ini yang tidak, dipisahkan. Maka dari itu menjelaskannya juga harus hati-hati, nggak boleh salah langkah, nggak boleh salah ucap. Kalau sampai terjadi kesalahan, oh ini atau mungkin saja lupa dan sebagainya, ada keraguan ya diambil oleh ini. Loh bagaimana berani ngambil? Orang pemiliknya aja lupa, nggak tahu. Saya patut menduga kan terkait dengan tindak pidana. Makanya harus dinyatakan tegas. Ini tahun sekian dan itu belum ada kaitan dengan timah kan gitu. Oh ya, pisahkan. Maka yang sah itu tidak boleh disita, namun yang tidak sah atau patut diduga terkait ini baru dapat disita sesuai dengan pasal 39. Jadi menyita barang bukti itu tetap ada aturan hukumnya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan barang bukti untuk apa? Barang bukti adalah untuk mendukung alat bukti. Alat bukti yang mana? Alat bukti yang diterangkan di dalam pasal 184 KUHP. Kita tunggu dan kita mendoakan seluruhnya berjalan dengan objektif dan baik sesuai hukum. Penyidiknya juga objektif, yang terlibat juga objektif, sehingga semuanya bisa terbuka dengan baik. Dan kita mendoakan kepada seluruhnya, ke penyidiknya, ke penasihat hukumnya, ke saksi-saksi, kepada tersangka yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, untuk dapat menjalani proses dengan ini sesuai dengan porsi masing-masing dan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan segera selesai dengan baik, mendapatkan hal yang seadil-adilnya. Itu yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton SHMH. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi.
Kemudian terima kasih bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, dan salam SHMH Sinau Hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.